Shalom, saya sekarang akan mendemokan sebuah aplikasi raport berbasis web. Ini saya coba buat untuk SD Advent Monokaina, ya. Jadi di sini ini adalah raport. Jadi untuk ke-13 untuk mempermudah guru-guru dalam mengisi. Kenapa kita harus gunakan yang bentuk berbasis web dibandingkan dengan aplikasi Excel, ya? Kelebihannya adalah kalau berbasis web dia ringan, ya, tidak butuh penyimpanan yang besar. Kalau kita install di hosting, atau artinya kita jalankan dalam bentuk website, itu hanya membutuhkan koneksi internet, jadi bisa buka dari semua jenis laptop, komputer, maupun HP. Kalau di lokal, tinggal kita install di web server lokal seperti XMPP, Laragon, dan lain sebagainya. Ya, tinggal kita install, jadikan satu laptop sebagai server, kemudian bisa akses dari laptop guru-guru yang lain, ya, atau HP di jaringan lokal di sekolah, ya. Jadi dia punya kelebihannya di situ, dia terintegrasi mudah, dan hanya kalau gunakan lokal, ya berarti hanya satu laptop saja. Semua guru-guru bisa akses, baik itu dari komputer, dari HP, ya. Bisa juga jadikan HP sebagai hotspot untuk gunakan numpang jaringan, ya. Seperti begitu. Saya tidak akan jelaskan lebih lama. Intinya kalau kita gunakan yang berbasis web lebih mempermudah kita dibanding menggunakan yang Excel. Ya, kalau Excel hanya gunakan satu laptop, dan itu harus yang ada aplikasi Excelnya, ya. Harus install Excelnya. Kalau tidak ada, ya kalau data hilang, salah copy, kena virus, habis semua raportnya. Ya, kalau sekolah sudah mulai terapkan yang berbasis web, dia terintegrasi, jadi dia tersistem, arsipnya jelas, satu tempat, ya. Jadi kalau adminnya adalah operator ataupun TU, datanya bisa disimpan selama beberapa tahun ajaran, jadi tidak hilang data raportnya. Oke, itu sedikit pendahuluan. Kita langsung lanjut masuk ke aplikasinya. Oke, sudah terbuka aplikasinya. Di sini kita tinggal kasih masuk username dan password dari admin, ya. Kita akan lihat dari sisi admin terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan dashboard admin. Kita bisa lihat di sini. Di bagian kiri, ya, saya akan demokan satu persatu menu-menu yang ada di sini. Yang pertama data master, ya. Di data master yang paling pertama, yang paling penting adalah tahun pelajaran. Oke, data tahun pelajaran sudah terbuka. Ya, di sini tahun yang 2024-2025 ini yang aktif saat ini. Ya, berhubung ini semester 2, jadi aktifnya semester 2, ya. Ketika kita masuk di tahun ajaran yang baru, contoh 2025-2026, kita tinggal tambahkan di sini tambah tahun pelajaran, ya. Tinggal ketik saja 2025-2026 dan simpan. Ya, kalau sudah masuk semester pertama, aktifkan di semester pertama. Kalau di semester 2, aktifkan di semester 2. Dan disarankan ini diaktifkan saat setiap awal semester, ya, supaya tidak mengganggu semua isi data, karena data raport ataupun kelas-kelas yang akan ada ataupun beban mengajar guru yang akan ada di sini di aplikasinya nanti itu tergantung dari tahun dan semester aktif, ya. Jadi setiap pergantian semester nanti dia akan berubah, ya. Kita akan modifikasi lagi, ya, sesuai dengan pembagian tugas mengajar guru di masing-masing sekolah. Itu yang pertama. Yang berikut adalah mata pelajaran. Oke, seperti ini tampilan menu mata pelajarannya. Kita tunggu, dia masih loading. Ya, sudah terbuka. Di sini, ya, ada bagi 3 kelompok. Ini kita bisa atur
Ya, ini fleksibel ya, kita bisa tersesuaikan dengan kondisi kurikulum di sekolah kita masing-masing. Ini ada mata pelajaran wajib ya, ada dengan kode A, dengan kode B, dan kita tambahkan mulok ya, muatan lokal di sini. Jadi mata pelajarannya seperti ini. Ada 7 ya untuk mata pelajaran wajib atau yang utama, dan di sini ada seni budaya, PJOK, dan mulok ya. Mulok di sini kita tinggal tambahkan sesuai dengan muatan lokal yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Silakan tambahkan dan pastikan urutan mata pelajarannya ini disesuaikan supaya ini yang nanti nomornya akan muncul di raport ya, nomor 1 dan seterusnya. Oke, itu mata pelajarannya. Kita lanjut ke jurusan. Kita kasih lewat karena di SD tidak ada jurusan. Kalau di SMA mau buat jurusan IPA dan IPS, silakan nanti buat di bagian jurusan. Oke, di sini ya, di menu data siswa ini ada 3 tombol yang paling penting di sini. Oke, tambah siswa ini artinya kita mau tambahkan siswa satu persatu ya. Kalau mau tambahkan satu persatu di sini tambah siswa, ketik namanya, ketik NIS-nya, ini harus minimal 6 angka ya untuk NIS ya. Bagaimana dengan sekolah yang NIS-nya baru 2 angka atau 3 angka? Oke, contoh NIS siswa tersebut adalah 100. Kita tinggal tambahkan 0, 3 di depan, 1, 2, 3, dan 100 ya, seperti itu ya kalau dia NIS-nya baru 3 angka. Silakan sesuaikan sesuai kondisi di sekolah masing-masing. Isi NISN, pastikan ini 10 angka. Jenis kelamin, kelas awal ini saat kita registrasi ke aplikasi ini ya. Kalau dia ketika kita gunakan aplikasi ini dan dia berada di kelas 6, kita masukkan di sini kelas 6 ya, jangan kelas 1 ya. Oke. Dan tanggal diterima, kasih masuk tanggal awal siswa mereka diterima ya. Biasanya bulan Juli ya. Ini pertama kali diterima di kelas 1 ya, kelas 1. Jadi masukkan di sini tanggal berapa. Kalau dia siswa pindahan berarti masukkan tanggal pindahannya tanggal berapa. Oke, pastikan ini isi data yang benar karena nanti ini akan masuk di bagian data identitas siswa ya, di bagian depan raport. Dan masukkan username dan password siswa ya. Buatkan username minimal 6 angka. Satu bisa begini ya. Silakan acak. Saran saya gunakan yang sama dengan NIS siswa atau NISN. Silakan supaya lebih mudah untuk mengingatnya. Seperti ini. Silakan sesuaikan. Oke, ini baru satu siswa, ada siswa contoh di sini yang saya sudah buatkan. Di sini kita bisa ya, habis buat kita juga bisa edit di sini untuk lengkapi data. Diedit di sini. Ya, di menu edit data siswa di sini tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa ganti foto ya, foto profil, ganti username atau password dari siswa yang kita buat. Isi data di sini ada 4 tab menu di sini. Kita bisa lihat di sini isi lengkapi data, ada data detail, data keluarga, data wali, silakan dilengkapi ya. Menu ini bisa juga diakses oleh wali kelas ya, tidak harus admin yang kerja. Jadi admin cukup masukkan siswa ke dalam aplikasi, sisanya untuk melengkapi data-data ini nanti akan muncul otomatis di akun wali kelas di mana siswa ini dia berada, seperti itu. Oke, kemudian menu berikut yang penting di sini adalah import ya. Import ini untuk kita masukkan siswanya secara kolektif ya. Daripada kita masukkan satu-satu, bagaimana kalau siswanya puluhan bahkan ratusan atau ribuan ya, kita memanfaatkan import di sini ya. Di menu import kita bisa lihat ya, ada di setiap aplikasi ketika ada bentuk box merah seperti ini wajib dibaca ya. Di sini ada catatan untuk import data dari file Excel, silakan download template-nya terlebih dahulu. Jadi silakan download template-nya di sini, download. Kalau sudah download, silakan lengkapi data sesuai yang ada di sana. Yang paling penting adalah nama lengkap, username dan password, NIS, NISN. Ya, itu yang paling penting ya. Yang lain bisa dikosongkan, nanti dilengkapi oleh wali kelas masing-masing di kelas. Jadi yang utama lengkapi yang nanti ada tanda wajib diisi di setiap di dia formatnya ada, nanti silakan dilihat. Kalau sudah
tinggal drag and drop di sini atau masukkan, pilih filenya yang sudah di input, lalu upload ya. Oke. Kita pindah ke yang bagian update data di sini. Ya, update data ini untuk apa? Jadi di update data ini maksudnya adalah kita update data siswa. Jadi sementara semester berjalan, ketika ada siswa pindahan atau kita cek, oh iya ini ada siswa yang belum sempat dikasih masuk atau ditambahkan ya. Jadi itu ditambahkan secara kolektif ya. Kalau mau buat secara kolektif, silakan pilih download. Ini di sini baru kelas 1 yang muncul karena data siswa yang ada di kelas 1 saja. Ketika lengkap kelas 1 sampai 6 akan muncul di sini, begitu juga untuk tingkat SMP dan seterusnya. Jadi tinggal download dulu Excelnya di sini, kemudian upload data ya. Upload data file Excelnya. Kemudian lampirkan juga foto-foto siswanya di sini ya. Oke, seperti itu. Itu fungsi dari menu update data tadi. Kita pindah ke menu kelas. Oke, di menu kelas ini saya sudah tambahkan baru satu kelas di sini. Kalau mau tambahkan, kita tinggal pilih tambah rombel baru. Rombel ini rombongan belajar ya. Kita pilih rombel. Oke, jadi di sini silakan masukkan data-datanya. Contoh di sini kelas 2. Nah, kode kelasnya silakan saya samakan saja dengan nama kelas. Levelnya silakan pilih level 2. Dan kita lihat, oh ya ini masih loading ya. Nah, di sini kita tinggal cari nama siswanya yang muncul di sini. Ini masih kosong karena siswanya baru 1 yang diinput dan itu sudah inputkan di kelas 1 tadi. Jadi nanti siswa akan muncul di sini. Tinggal klik namanya, dia akan otomatis pindah ke sini. Kemudian pilih ketua kelas dari kelas ini begitu. Kalau sudah, klik simpan. Oke, menu berikut yang penting di sini adalah atur kelas semester ya. Ini berlaku untuk setiap pergantian tahun ajaran maupun pergantian semester. Kita harus selalu atur kelas terlebih dahulu ya setiap kali pergantian semester atau tahun ajaran baru. Jadi di atur kelas semester ini nanti kita bisa atur ketika pergantian semester siswa semester 1 kelas 1 misalnya, semester satunya siswanya ini ya. Ketika diatur kelas ini kita tinggal salin saja supaya dia semester 2 dengan kelas yang sama juga ada di semester 2 seperti itu. Begitu juga untuk pergantian tahun ajaran. Ketika mereka naik kelas, kita tinggal tambahkan kelas 1 naik ke kelas berapa. Nah, kita semua aturnya di sini ya. Kita lanjut di bagian ekstrakurikuler. Ya, seperti ini tampilan ekstrakurikuler atau pengembangan diri ya. Di sini ini di dalam sekolah yang di bawah Yayasan Pendidikan Advent biasanya ada pengembangan diri seperti ini, bisa ditambahkan ya kalau tidak ada ekstrakurikuler di sekolah. Ini berhubung di sekolah kami tidak ada ekstrakurikuler. Ini contoh saja, buatkan seperti ini. Follow the Bible 277, buat dia punya kodenya seperti ini. Dan setelah tambahkan ekstrakurikulernya di sini, tambah ekskul ya setelah kasih masuk. Di bagian kanan kita pilih lagi, di sini akan muncul setiap kelas 1 sampai 6 ataupun SMP SMA seterusnya. Kemudian di sini kita pilih kelas 1 bagian pengembangan diri apa saja, bisa semua tergantung ya, atau 2 3 sesuai yang ada di sekolah, silakan sesuaikan. Seperti itu ya. Ini penting juga untuk bagian penilaian pengembangan diri nanti di rapor. Kemudian menu terakhir dari data master itu guru. Ya, di sini menu gurunya seperti ini. Ini contoh ada satu guru di sini. Apa yang dia mengajar, mata pelajaran yang dia ampu seperti ini dengan semua karena dia guru kelas 1, jadi otomatis termasuk semua kegiatan pengembangan diri masuk di dia karena dia yang akan buat penilaian. Untuk mau tambah guru atau import guru secara kolektif tinggal pilih di sini. Ya, untuk bagian atas ini kalau kita mau input ini tambah manual ya, artinya tambah satu per satu.
kasih masuk nama guru. Ini wajib ya isi NIP atau NUPTK. Kalau tidak ada, isi saja angka-angka random dan buatkan username dan password ya. Username dan password yang bisa diingat oleh guru bersangkutan. Tapi kalau mau input secara kolektif, berarti yang di atas tidak usah. Fokus di bagian bawah di sini. Tambahkan file Excel-nya. Ada template-nya di sini. Silakan isi sesuai data yang ada di template. Username, password semua diisi di sini. Kemudian ada file Word di sini. Ya, ini untuk foto ya. Nanti silakan upload di sini. Setelah pilih, tinggal upload di sini ya. Oke, seperti itu penjelasan tentang di menu data master. Kalau sudah lengkap seperti yang tadi semua kita sudah lengkapkan, yang berikut kita masuk di bagian raport. Untuk bagian admin, menu untuk raport hanya 3 ini saja, 2 ini. Yang pertama adalah setting raport. Di bagian setting raport, ya kalau boleh baca petunjuk-petunjuk yang ada seperti ini, nanti silakan dibaca. Di sini kita akan isi tanggal raport PTS ya. Jadi PTS-nya kapan diisi. Tanggal raport akhir ya untuk kelas 1 dan 5. Ini kalau semester ganjil dia akan aktif untuk ganjil, tapi karena tadi kita sudah ganti tahun ajaran, di sini bagian atas kita bisa lihat tahun ajaran ini semester 2. Jadi ini untuk raport akhir semester 2. Jadi silakan sesuaikan tanggal sesuai kalender pendidikan dari dinas atau sesuai keputusan sekolah. Tanggal raport akhir kelas 6 ini juga disesuaikan ya. Biasanya tanggal raport akhir kelas 6 disesuaikan dengan tanggal dengar hasil mereka ya. Sesuaikan dengan tanggal dengar hasil mereka karena mereka penerimaan raport tidak bersamaan dengan kelas 1 sampai 5. Jadi dibuat sendiri di sini. Tampilkan NIP kepala sekolah ya. Ini kalau kepala sekolahnya PNS silakan pilih ya supaya NIP-nya tampil. Tapi kalau kepala sekolahnya pegawai yayasan, biarkan saja tidak supaya di bagian raport hanya namanya saja tanpa NIP bagian bawah. Begitu juga untuk wali kelas. Kalau sudah di bagian kanan di sini KKM tunggal. Ya, kalau kita pilih di sini KKM tunggal, berarti kita setting KKM-nya apa di sini ya. Contoh KKM-nya 75, ini untuk keseluruhan ya. Maksudnya keseluruhan mata pelajaran dalam satu sekolah KKM-nya 75. Berarti admin yang atur. Namun kalau KKM-nya tidak tunggal, artinya masing-masing pelajaran KKM-nya sendiri-sendiri, pilih tidak. Nanti KKM-nya akan diatur oleh guru kelas yang masing-masing, nanti mereka akan input KKM-nya ya. Tapi kalau KKM-nya tunggal, pilih iya. Dan untuk bobot, ini PH ini maksudnya penilaian harian. Untuk penilaian di sini ada 3 bagian, ada penilaian harian, PTS ya, penilaian tengah semester, dan PAS, penilaian akhir semester. Ya. Nah, di sini bobotnya adalah nilai yang akan didapat hasil total yang ada di raport itu diambil dari penilaian harian berapa persen ya. Penilaian harian ini bisa dari nilai penilaian harian, nilai kehadiran, nilai ya semua nilai yang guru-guru lakukan di kelas ya, sementara proses belajar mengajar. Berapa persen? Misalkan di sini kita mau ambil 50. Kalau PTS-nya berapa persen ya? Pastikan ini untuk jumlahnya 100. Contoh, PTS-nya kita ambil 20%. Ini lakukan keputusan di sekolah ya bersama dewan guru. Ini 30. Ya, misalnya ini jadi semuanya 100%. Ya. Jadi pastikan ini totalnya adalah 100%. Jangan lebih dari 100%. Tidak, pasnya yang kita mau tambahkan jadi 50. Silakan, itu sesuai keputusan di sekolah masing-masing ya. Tapi ini diatur kalau KKM tunggal, admin yang atur. Tapi kalau KKM-nya tidak tunggal atau masing-masing pelajaran punya KKM sendiri-sendiri, ini pilih tidak. Nanti ini KKM bobot-bobot ini akan diisi oleh guru mata pelajaran atau guru kelas masing-masing. Oke. Saya di sini pilih tidak saja biar nanti guru masing-masing yang input. Dan pilih simpan. Oke, jika sudah sampai di sini untuk settingan admin untuk raport, sisanya nanti guru-guru atau wali kelas nanti mereka akan input nilai ya. Admin bisa pantau setiap kelas-kelas atau guru-guru yang sudah melakukan penilaian atau input nilai di sini di bagian kumpulan nilai raport ya. Di sini bisa lihat ya. Oke.
Ini tampilannya seperti ini. Tinggal pilih tahun ajaran ya. Dari sisi admin, dia bisa lihat kumpulan nilai raport untuk beberapa tahun ajaran ya. Kalau aplikasi ini digunakan selama 5 tahun ajaran, berarti kita bisa lihat 5 tahun ajaran di sini. Ya, ini enaknya gunakan aplikasi berbasis web seperti ini. Ya, dia bisa terarsip dengan rapi. Semester, silakan pilih semester di sini. Contoh saya pilih genap. Kelas berapa? Kita tunggu dia masih loading. Oke, silakan pilih kelas. Ini kelas 1 ya. Akan muncul nama siswanya di sini. Ya, ini satu siswa contoh ya. Namanya memang siswa contoh, sengaja dibuat tadi. Ya, siswa contoh. Jadi ini tampilannya seperti ini, raportnya. Ya, ini cover. Ada beberapa bagian di sini. Nah, ini yang tadi maksudkan dia punya SNISN. Diterima di sekolah ini kelas berapa pada tanggal berapa, ini yang tadi penting. Kalau input fotonya nanti seperti ini, pastikan fotonya itu dengan ukuran 3x4 supaya dia kelihatan rapi seperti ini. Nama kepala sekolah ya, tinggal tanda tangan ya. Ini format raportnya seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. Nilai sikap seperti ini. Nilai ini ketika guru-guru semua sudah input, enak, semuanya sudah ada di sini. Ya, ini muncul baru satu ya, nomor 1, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Artinya guru di kelas ini atau wali kelas dia baru input 1 mata pelajaran lainnya belum. Kalau sudah semua akan muncul lengkap di sini. Ini bagian keterampilan. Nah, ini bagian ekstrakurikuler di sini. Ada prestasi, ketidakhadiran, absensi, ada catatan wali kelas, ada tanggapan orang tua wali. Ya, ini ada keputusannya semester 2 kan, naik kelas atau tahan kelas. Di sini semuanya naik kelas, tahan kelas, semua bisa diatur dalam aplikasi ini. Oke, baik, ini formatnya seperti ini. Mau print ke semua, tinggal klik semua halaman. Kalau mau print sampul saja di sini, ini untuk print identitas siswa saja atau info sekolah, data siswa di sini. Kalau hanya mau print nilai, berarti pilih di sini. Dan ini setiap kali mau print, pastikan dulu ini kasih ke halaman 1 ya, print dari halaman 1. Jadi silakan pilih contoh informasi, diklik, nah dia akan langsung terhubung ke printer. Silakan langsung di print. Ketika mau print, misalkan ini nilai ya, kita mau print, nanti tampilannya ini warnanya hilang. Nah, seperti ini. Silakan pilih more setting. Di bagian option, header and footer ini dihilangkan karena ini akan muncul seperti ini, ada waktu dengan ada link di bawah ini. Nah, ini dihilangkan saja. Kemudian aktifkan yang background graphic ya, ini. Jadi formatnya sesuai, dia sudah muncul ya. Dan ukuran kertas ini usahakan gunakan yang F4 ya, supaya tampil rapi seperti ini. Oke, itu langsung print ya. Kita lanjut ke menu yang lain. Ini hanya settingan saja, alumni nanti silakan lihat sesuai petunjuk yang ada. Ada profil sekolah di sini. Oke, silakan input data-data sekolah di sini yang diperlukan ya. Silakan input, pastikan logonya juga diisi. Oke, jika sudah, di bagian di sini user management ini ada 2 menu di sini, ada guru dan siswa. Ya, silakan untuk guru di sini. Tadi ketika kita masukkan data guru di data input baru di sini di bagian data master guru tersebut tidak langsung aktif ya, tidak langsung aktif. Kita aktifkannya di guru ya, di sini di user management. Jadi contoh di sini status guru ini kalau muncul aksinya seperti ini, artinya dia sementara aktif. Kalau saya klik ini, akun ini akan nonaktif, jadi dia tidak bisa masuk ke aplikasi begitu. Jadi ketika ditambahkan guru baru, otomatis di sini akan muncul nonaktif ya. Nah, seperti ini saya nonaktifkan. Muncul seperti ini. Kalau muncul begini berarti dia belum aktif, dia belum bisa login ke aplikasi ini. Nah, jadi saya kasih nyala lagi atau kasih aktifkan supaya dia bisa akses aplikasi. Oke. Itu di sini. Begitu juga untuk siswa ya. Tapi untuk menu siswa di bagian raport,
belum fix. Jadi untuk siswa ya biarkan saja, tidak usah diaktifkan akunnya. Oke, saya kira demikian. Oh ya, ada satu menu di sini, database, ada data backup. Silakan untuk backup database-nya ya, supaya aman. Kalau install di localhost ya, biar supaya menjaga kemungkinan kita harus backup ya setiap kali guru melakukan penginputan nilai ya, sehingga sewaktu-waktu ketika laptopnya bermasalah, laptop servernya, kita bisa selamatkan datanya. Oke, itu saja, sekian untuk bagian admin. Selanjutnya kita akan bahas untuk akun wali kelas.